Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Wirani SENM dengan nomor induk dosen 011710279003, merupakan dosen pada Prodi Keuangan Perbankan pada Akademi Keuangan Perbankan Nusantara Aceh Timur. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berbobot 3 SKS pada semester 4. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan secara ilmu seni mengatur hubungan, peranan, pemanfaatan tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama bagi perusahaan. Capaian pembelajaran pada manajemen sumber daya manusia itu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, inovatif, kompleks, dan pengembangan implementasi ilmu pengetahuan melalui pembelajaran sepanjang hayat, penggunaan teknologi, dan bernilai pemarian secara keahlian. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa mampu melaksanakan fungsi mengenai operasional dengan bekerja sama dalam tim berbagai jenis organisasi melalui solusi yang tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar manajemen sumber daya manusia dengan menyimak penjelasan dosen yang baik. Mahasiswa mampu menguraikan tentang rekrutmen, penempatan, dan manajemen talenta dengan diskusi kelompok dengan baik. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan tentang kompensasi melalui diskusi kelompok dengan baik. Mahasiswa mampu menelaah tentang hubungan karyawan melalui studi literatur yang ada. Pada penilaian manajemen sumber daya manusia ini, penilaiannya itu mata kuliah ini yang dinilai bersikap pengetahuan dan keterampilan. Komponen penilaian ada 4 yang kita nilai yaitu kehadiran dengan presentasi 10%, tugas dan kuis 30%, UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 35%. Rentang nilai yang ada pada prodi ini yaitu 85 sampai 100 A, 80 sampai 4,9 B+, 75 sampai 79,9 B, 70 dan sampai 74,9 C+, 60 sampai 69,9 C, 50 sampai 59,9 D, 0 sampai 49,9 E. Inilah sebagian pemaparan dari mata kuliah dari manajemen sumber daya manusia.
kandidat dari sumber tenaga kerja yang merekam dan pengembangan di pada pertemuan ke-6 yang akan kita bahas yaitu masalah seleksi tenaga kerja, konsentrasi testing, jenis-jenis tes, sampel tenaga kerja simulasi, metode investigasi di latar belakang, dan jenis bawah wawancara, kemudian kesalahan dalam wawancara. Pada pertemuan ke-7 yang akan kita bahas tentang orientasi karyawan baru, proses pelatihan, pelaksanaan program pelatihan, pelaksanaan program pengembangan manajemen. Kemudian pertemuan ke-8 kita akan mengadakan yang namanya pada dinas TS ya, ujian dengan segala. Pada pertemuan ke-9 yang akan kita bahas itu konsep pasar dalam manajemen kinerja. Kemudian teknik-teknik dalam penilaian kinerja, menangani masalah penilaian wawancara, kemudian manajemen di kinerja. Pada pertemuan 10 yang akan kita bahas yaitu mengelola pergantian dan relax karyawan, keterikatan karyawan, manajer karir dan meningkatkan kunci. Pada pertemuan yang 11 yang akan kita bahas yaitu faktor dasar dalam menentukan tingkat gaji, metode evaluasi kerja, cara membuat rencana gaji yang kompetitif didasarkan ini. Kemudian pada pertemuan yang 12 yaitu yang kita bahas yaitu masalah tunjangan, masalah asuransi fasilitas yang ada dalam suatu perusahaan misalnya yang kita bekerja di perusahaan itu akan kita bahas semuanya. Kemudian pertemuan ke-13 yaitu etika dan perlakuan adil di tempat kerja. Kemudian berlaku etis di tempat kerja, menggunakan metode dan mendorong berlaku etis di tempat kerja. Pada pertemuan yang ke-14 kita akan membahas masalah serikat buruh, undang-undang yang berserikat buruh dan proses kepentingan politik. Pada pertemuan yang ke-15 kita akan membahas masalah keselamatan kerja, undang-undang keselamatan kerja, penyebab kecelakaan, mencegah kecelakaan. Dan pada pertemuan ke-16 yaitu kita ada UAS. Pada hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran itu akan memulai absen ya. Ada semuanya pada pagi hari ini? Oke ya. Nurul Husna, Jeffy Abriana, Miftatul Sahara, Miftatul Jana, Putri Ramadhani, Ibu Swatila Anissa, Muhammad Fauzan, Yusaria Alfira, Jalatul Latif. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, terlebih dahulu itu akan membacakan kontrak kuliah manajemen sumber daya manusia ya. Untuk tata tertib untuk masuk pembelajarannya seperti biasanya dengan mata kuliah lainnya ya. Tata tertibnya yang pertama yaitu kegiatan belajar dimulai kepala kuliah sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh HMI. Ibu akan memberi toleransi keterlambatan itu 15 menit. Selebihnya kalau itu tidak boleh masuk ya. Kemudian selama pembelajaran berlangsung HP itu disampaikan ya. Kemudian pengumpulan tugas individu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh dosen atau ya. Bagi yang terlambat nilai hanya 50%. Kemudian keterlambatan lebih dari 1 minggu nilainya 0 ya. Tugas yang merupakan hasil copy paste tidak diterima. Kemudian tugas yang merupakan hasil copy paste ya diterima. Aturan jumlah minimal kehadiran, berpakaian sopan, bersepatu dan aturan teknik lainnya tetap berlaku. Pada saat pelaksanaan ujian berlaku, aturan dalam tertib ujian juga dilakukan di lakukan. Pada saat ujian bila kedapatan dua curang maka nilainya akan dinolkan ya, dibatalkan. Bila komponen penilaian tidak lengkap tidak akan dapat nilai maksimal ya. Tidak ada yang namanya ujian susulan kecuali bagi yang sakit dan oknum ya. Orang tua meninggal ditugaskan oleh institusi kampus dan dibuatkan oleh surat tugas ya. Dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia Ibu akan membacakan bobot ya untuk menilai hasil akhirnya. Kehadiran itu nilainya 10%. Kemudian tugas 20% ya. Kuis 10%,
midterm 25% ya, manual 35%. Pembelajaran manajemen sumber daya manusia itu 16 kali pertemuan, kita belajar 14 kali. Pada pertemuan ke-8 itu akan kita adakan yang namanya apa? UTS ya. Pada pertemuan ke-8 kita mengadakan UTS ya. Pertemuan ke-16 kita adakan UAS. Berarti semua ketentuan peraturan yang ada di sini harus kita taati, dipatuhi ya. Ibu akan membacakan sedikit dari MPS kita yang 16 kali pertemuannya. Pada pertemuan pertama kita akan membahas masalah pengertian sumber daya manusia. Di situ nanti ada pengertian sumber daya manusia, tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia, dan manajer dalam sumber daya manusia. Itu pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua nanti mahasiswa akan mampu mengurai tentang undang-undang yang sifatnya kerja yang sama. Yang kita bahas nanti masalah kesempatan kerja, sikap terhadap diskriminasi, industri praktik diskriminasi, ketenagakerjaan, proses penegakan komisi kesetaraan kesempatan kerja ya. Kemudian program pengulangan keberadaan dan tindakan advokasi. Pada pertemuan ketiga yang akan kita bahas ke depan langsung gitu. Ya. Matrik dan tolak ukur SDM. Pada pertemuan yang keempat yang akan kita bahas yaitu proses manajemen talenta, dasar-dasar job analisis, kemudian metode pengumpulan informasi job analisis, menulis job description, lalu menulis job specification. Pada pertemuan kelima kita akan membahas masalah perencanaan dan peramalan tenaga kerja, kemudian perekrutan tenaga kerja yang efektif, kemudian kandidat dari sumber yang internal, kandidat dari sumber tenaga kerja yang berenang, dan pengembangan ini. Pada pertemuan ke-6 yang akan kita bahas yaitu masalah seleksi tenaga kerja, konsentrasi testing, jenis-jenis tes, sampel tenaga kerja simulasi, metode investigasi latar belakang, dan jenis wawancara, kemudian kesalahan dalam wawancara. Pada pertemuan ke-7 yang akan kita bahas tentang orientasi karyawan baru, proses pelatihan, pelaksanaan program pelatihan, pelaksanaan program pengembangan manajemen. Kemudian pertemuan ke-8 kita akan mengadakan yang namanya apa tadi nak? UTS ya, ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 yang akan kita bahas yaitu konsep dasar dalam manajemen kinerja. Kemudian teknik-teknik dalam penilaian kinerja, menangani masalah penilaian wawancara, kemudian manajemen kinerja. Pada pertemuan 10 yang akan kita bahas yaitu mengelola pergantian dan memilih karyawan, keterikatan karyawan, manajer karir, dan meningkatkan coaching. Pada pertemuan yang ke-11 yang akan kita bahas yaitu faktor dasar dalam menentukan tingkat gaji, metode evaluasi kerja, cara membuat rencana gaji yang kompetitif didasarkannya. Kemudian pada pertemuan yang ke-12 yaitu yang kita bahas yaitu masalah tunjangan, masalah asuransi, pensiun, fasilitas yang ada dalam suatu perusahaan ya. Misalnya yang kita bekerja di perusahaan itu akan kita bahas semuanya. Kemudian pertemuan ke-13 yaitu etika dan perlakuan adil di tempat kerja. Kemudian berlaku etis di tempat kerja, menggunakan metode dan mendorong berlaku etis di tempat kerja. Pada pertemuan yang ke-14 kita akan membahas masalah serikat buruh, undang-undang peraturan serikat buruh, dan proses perundingan politik. Pada pertemuan yang ke-15 kita akan membahas masalah keselamatan kerja, undang-undang keselamatan kerja, penyebab kecelakaan, mencegah kecelakaan. Dan pada pertemuan ke-16 yaitu kita adakan UAS ya. Materi
berarti kita bahasnya pada suatu perusahaan. Kalau suatu perusahaan itu kalau ada dengan sumber daya manusia yang tidak bagus, berarti tidak akan mencapai tujuan. Tidak usah di situ dalam diri kita juga. Kalau kita tidak mempunyai bisnis, dan kita tidak akan tercapai. Nanti yang tadi paham ya, yaitu ilmu dan seni mengatur hubungan serta peran tenaga kerja antara efektif dan efisien ya. Mencakup proses perencanaan, perabotan, pengembangan hingga pemberian kompensasi guna mencapai daya manusia ini ada 10 fungsi pada manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengarahan atau pengadaan, yang ketiga fungsi pengembangan, yang keempat fungsi pengintegrasian, yang kelima fungsi kedisiplinan. Ini adalah 10 fungsi dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian kita akan membahas tujuan dari manajemen sumber daya manusia, yaitu tujuan organisasinya yaitu memastikan bahwasanya bagian sumber daya manusia itu membantu tercapainya target perusahaan secara efisien. Kemudian tujuan fungsionalnya apa? Menjaga kontribusi bagian tenaga kerja agar tetap stabil dan sesuai kebutuhan. Kemudian tujuan sosialnya apa? Serta etis dan peduli pada aturan serta dampak perusahaan dan masyarakat luas. Kemudian tujuan personalnya apa? Membantu para pekerja menjaga kebahagiaan dan kekuasaan dan motivasi kerja. Tujuan personalnya itu membantu para pekerja mencapai tujuan pribadi mereka demi kepuasan dan motivasi kerja. Dan personal itu tujuan diri kita sendiri. Kita bekerja untuk apa sebenarnya? Semua kita bekerja untuk mencapai apa? Kepuasan. Nah, yaitu mendapatkan apa? Imbalan. Ya, berarti kerja kita juga harus bagus ya. Tujuan kita bahasanya ada di belakang saya. Tujuan yang pertama organisasi memastikan hasil membantu mencapai target perusahaan sampai target itu dari mana kita capai? Dia dari seorang karyawan. Kalau karyawannya malas-malas tidak akan tercapai. Jadi kan kalau masuk dalam suatu perusahaan itu adanya kayak semacam seleksi, kan? Perlunya seleksi itu apa? Ya itu dia untuk tujuan manajemen sumber daya manusia. Ya. Kemudian tujuan fungsionalnya menjaga kontribusi bagian tenaga kerja agar tak stabil sesuai kebutuhannya. Tujuan sosialnya, sosial itu apa artinya? Tujuan kita saling kalau sosial bersikap sesama tenaga kerja itu artinya bersifat sosial ya. Sikap etis peduli pada aturan serta dampak perusahaan masyarakat sosial personal dan juga menjelaskan ya. Tadi tujuan organisasi ya, kita akan balik lagi kepada fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Baiklah, di sini tadi ada 10 fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu yang menjelaskan fungsi yang pertama yaitu perencanaan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Syakra Nisa. Saya ingin menjelaskan tentang perencanaan. Yaitu perencanaan, fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama adalah sistematik untuk menganalisis dan meramalkan dan mencocokkan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan organisasi di masa depan. Fungsi utamanya yaitu mencakup tentang jumlah karyawan tepat, mendapatkan kualitas yang sesuai, serta mengatur waktu penetapan positif secara efektif. Ya, bagus kepada Anissa. Silakan duduk kembali ya. Yang fungsi pertama telah dijelaskan oleh Anissa yaitu fungsi perencanaan. Pada mulanya kalau kita ingin mendirikan suatu perusahaan, kita harus melihat dulu, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Kita lihat kondisi di mana dia berada suatu perusahaan tersebut. Ada nggak tenaga kerjanya, dekat nggak dia dengan bahan bakunya. Itulah semua yang menentukan perencanaan ya. Fungsi yang kedua yaitu pengarahan dan pengadaan. Siapa yang bisa menjelaskan fungsi yang kedua? Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya
saya Mustafa Diana. Saya di sini ingin menjelaskan fungsi pengarahan dan pengadaan. Yang pertama, fungsi pengarahan dan dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses pengadaan untuk menarik dan mengisi pegawai baru, serta pengarahan untuk memilih dan motivasi karyawan agar bekerja secara efektif. Dan yang kedua, fungsi pengadaan ingin mencari dan menarik calon pelamar kerja yang memenuhi kualifikasi perusahaan, seleksi, menarik dan memilih tugas terbaik melalui tes serta wawancara, penempatan pegawai terpilih pada posisi yang sesuai dengan keahlian mereka. Yang termasuk fungsi pengarahan pembimbing, berikan petunjuk dan arahan kerja yang jelas agar tugas bisa dilaksanakan dengan benar. Motivasi memberikan dorongan semangat agar karyawan mau bekerja secara produktif, kepemimpinan memimpin tim untuk melakukan visi diri mencapai target perusahaan. Terima kasih kepada kakak yang telah menjelaskan fungsi pengarahan dan pengadaannya. Kalau fungsi pengarahan dan pengadaan kita bisa mengambil kesimpulannya bahwasannya setelah kita diterima bekerja itu kita dalam suatu perusahaan itu adanya pengarahan dan pengadaan supaya apa? Supaya kita lebih paham yang akan kita lakukan. Kemudian fungsi pengembangan yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Siapa yang bisa menjelaskan fungsi pengembangan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Sahara. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi pengembangan. Fungsi utama pengembangan adalah untuk fungsi pengembangan sumber daya manusia SDM adalah untuk meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan, dan membentuk sikap positif karyawan. Secara rinci, fungsi tersebut mencakup peningkatan produktivitas kerja, perencanaan jalur karir, serta pengoptimalan potensi individu dan tim. Peran dan fungsi utamanya pelatihan kerja yaitu mengasah kemampuan teknis agar sesuai dengan tugas, pengembangan karir, membantu pegawai merencanakan jenjang jabatan yang lebih baik, evaluasi kinerja, mengukur hasil kerja untuk mencari solusi atas kendala, peningkatan motivasi, membangun lingkungan kerja yang positif dan loyalitas tinggi. Terima kasih. Fungsi pengembangan tadi sudah dijelaskan oleh temannya, yaitu pengembangan yaitu di dalam satu ada yang namanya pengembangan karya. Selanjutnya fungsi pengintegrasian. Bu, selanjutnya fungsi pemeliharaan. Siapa yang bisa menjelaskan fungsi dari pemeliharaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas tentang fungsi pemeliharaan SDM. Jadi fungsi pemeliharaan SDM ini yaitu upaya untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi fungsi utamanya itu yaitu untuk meliputi pemberian kompensasi yang adil, keselamatan dan kesehatan kerja. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pembelanja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberhentian. Fungsi pemberhentian dalam manajemen sumber daya manusia adalah mengelola proses pengakhiran hubungan kerja secara adil, tertib, dan sesuai aturan hukum. Fungsi ini mencakup penyelesaian karyawan serta menjaga kembali
Berarti kita telah paham semua ya apa itu fungsi dari manajemen sumber daya manusia, telah menjelaskan sama teman-teman sekalian ya. Dengan modal ini kita nanti akan bisa melangkah untuk kedepannya lebih baik karena kita telah paham teori lebih dahulu. Selanjutnya kita tinggal praktekkan saja ya. Tadi sudah kita bahas dan kita diskusi ya apa itu fungsi dan pengertian manajemen sumber daya manusia dan tujuan. Sekarang kita masih dalam suatu topik ini yaitu tren membentuk manajemen sumber daya manusia. Semua itu ada trennya ya. Tren apa itu tren membentuk sumber daya manusia? Biasanya adanya transformasi digital dan teknologi atau ya. Perubahan model kerja pasca pandemi fokus pada kesejahteraan dan pengalaman karyawan dunia pengembangan keterampilan pembelajaran. Transformasi digital dan teknologi ini seperti contohnya apa nih nak? Rekrutmen cerdas ya. Sekarang kan rekrutmen itu kebanyakan langsung kita kalau melamar kerja ada yang melalui langsung secara online seperti itu ya, secara online itu kan nanti wawancara itu secara online. Beda dengan dahulu ya. Kalau dulu mungkin ibu melamar kerja atau masuk secara manual. Sekarang ibu lihat ada kemudahannya. Kalau kita ingin melamar pekerjaan berarti apa? Kita harus mempersiapkan diri baik CV-nya, pengalaman bekerja, apalagi ijazahnya, semua itu harus kita siapkan. Itu yang dijelaskan secara apa itu? Digital ya, itu maksudnya secara digital. Analitik data dalam web analisis ya, pengambilan keputusan yang berbasis data. Kadang-kadang data itu semua diolah gitu karena kerjaannya digital. Prediksi dari sisi karyawan, optimalisasi rekrutmennya. Manajer dalam sumber daya manusia. Apa itu yang dikatakan manajer? Ada yang tahu nggak apa itu yang dikatakan manajer dalam sumber daya manusia? Siapa yang dikatakan manajer? Siapa? Ada yang bisa menjawab? Pemimpin. Pemimpin bagaimana kalau dalam suatu perusahaan? Pemimpin yang adil Kemudian? dan tidak aplikasi terhadap karyawan. Berarti kan seorang manajer itu harus ada apa dulu pembekalan yang lebih cukup sebelum dia memimpin lagi ke karyawannya. Seperti dikatakan saya tadi, manajer itu harus apa? Yang adil, dapat menjadi panutan, tidak pilih kasih, kan? Berarti pemimpin itu harus dapat merencanakan, mengarahkan, mengorganisasikan kegiatan serta pengelolaan pegawai. Tugas dan tanggung jawab manajer itu sangat berat, sangat besar. Jadi kita apapun yang teraturan dalam suatu organisasi itu harus kita perhatiin seperti itu, ya. Kita perlu nggak adanya misalnya tugas utama dalam suatu perusahaan itu? Perlu ya. Nah, kita sudah masuk, berarti setelah rekrutmen kita mengadakan apa? Setelah kita disaring dalam suatu perusahaan, biasanya apa lagi? Adanya tuh pelatihan, yaitu mengadakan program peningkatan skill dari pegawainya. Kalau kita tidak adanya kompensasi, kan kita masih baru, kita harus adanya namanya kompensasi. Kemudian selanjutnya hubungan kerja itu harus apa? Harus kita jalin dengan baik. Dari sifatnya sosial, harus saling membantu. Jangan nanti kita bedakan, biasanya itu adanya rasa, rasa apa itu? Tahu ya? Yang ini akan berbeda, kita tidak saling menghormati. Sekarang kan semua itu sama, harus itu berkumpul, ya. Kita perlu nggak adanya keterampilan penting dalam diri kita kalau dalam suatu organisasi? Perlu ya. Contohnya keterampilan apa? Yang paling sederhana dulu, keterampilan apa itu? Komunikasi itu yang penting, keterampilan komunikasi. Sehari-hari saja kita perlu hari ini membahas tentang program MPS dan pengertian manajemen sumber daya manusia ya. Untuk minggu depan kita akan membahas masalah kesempatan kerja. Berarti di sini kita mengambil kesimpulan dahulu ya, apa itu yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia ya prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk masuk suatu organisasi
organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi atau jabatan yang tepat pada suatu organisasi. Kemudian tadi kita telah membahas tujuan, telah membahas apa lagi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ya. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk memperbaiki tingkat produktivitas yang lebih efektif ya. Kemudian sumber daya orangnya juga, sumber daya manusia ini merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan